Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahu wa sadaqar Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam hari ini. Walaupun cuaca cukup membuat keringat dan dingin ya, dingin tapi berkeringat ya. Alhamdulillah kita dapat hadir di salah satu taman surga ini. Mudah-mudahan besok tidak hanya di taman tapi benar-benar masuk surga gitu loh. Amin. Diamini Bu. Ojo marem ning taman tok, nanti masuk surga beneran. Salah satu taman surga itu ya pengajian seperti ini. Dan nanti ada taman surga lagi ketika di alam barzah ya. Jadi ketika orang meninggal itu kan, maka kan didoakan muga-muga jembar kubure, padang kuburane itu tuh. Itu karena apa? Di alam kegelapan itu ada alam terang benderang. Di alam barzah itu ya bagian dari taman surga bagi orang yang menikmati. Orang-orang yang beriman tentunya begitu. Nah, itu sambil menunggu hari akhirat datang. Baiklah yang hormati, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, saya kira malam ini nggak ada pengajian, saya nggak ada yang memberikan informasi itu, Gus Baizar. Prei pengajiannya apa yo? Bareng menjelang isya, cring isi saya, ya udah. Soalnya apa? Baru agak flu saya, jadi malah neuronnya malah beneran itu ya. Tapi mudah-mudahan malah menjadi kesembuhan saya ini, mudah-mudahan itu, amin ya. Baiklah ya hormati. Memang kadang-kadang jadwal itu lupa ya, karena hanya sampai September, Oktobernya saya nggak punya. Baiklah, ini karena materi ini telah kami sampaikan ya di Al-Arkom ini ya. Mudah-mudahan yang sudah melihat di YouTube maupun di Arkom tidak bosan. Tapi bagi adik-adik panti ini belum ya? Belum kan? Ya alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ya tadi ibu-ibu sehat saja Bu. Alhamdulillah. Adik-adik panti sehat semua ini? Enggak ada yang kena DB toh? Jangan gitu loh. Nah, kena dibikin nular gitu. Ya, jangan semuanya. Alhamdulillah karena tidurnya kan berdempet-dempetan. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga sehat semua, Pak. Alhamdulillah, adik-adik juga semua sehat, Ji. Baiklah, tema kita angkat di sini, muliakan dirimu dengan ilmu. Saya sedikit cerita dulu sebelum materi ini. Belum lama saya diajak nonton PDM untuk nonton film yang luar biasa. Dua ulama besar itu. Kira-kira siapa dua ulama besar ini? Di tanah Jawa ini siapa? Mbah Dahlan dan Mbah Hasim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Ashari. Kiai Ahmad Dahlan adalah tokoh pendiri apa? Muhammadiyah. Mbah Hasim Ashari pendiri Nahdlatul Ulama. Ini ulama besar. Sehingga difilmkan oleh LSBO. Ini saya bersyukur film ini menyempurnakan sang pencerah itu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Di film ini benar-benar seperti dulu ketika Mbah Dahlan dan Mbah Hasim satu perguruan dengan R.A. Kartini. Jadi jangan dikira satu perguruan itu. Raden Ajeng Kartini, Mbah Hasim, Mbah Dahlan ngaji Kiai Soleh Dara di Semarang itu bersama ternyata. Apa dari film itu yang dapat kita tarik sebuah pembelajaran? Yang pertama, zaman Kiai Ahmad Dahlan itu pembelajaran sudah interaktif. Pelajaran interaktif itu yang bagaimana ya Pak Dar ya? Pelajaran interaktif itu
Bu Guru. Wah, kurikulum merdeka. Interaktif itu ya tanya jawab gitu ya, seling tanya begitu, interaktif. Pembelajaran interaktif Kyai Dahlan itu. Jadi kalau mengajar itu seling menanyakan, wis mudeng apa urung gitu loh. Nah, itu kan satu pembelajaran biar tertarik, biar ngantuk. Udah dijalankan belum? Nah, ini Kyai Dahlan. Jadi zaman tahun 12 itu sudah berkemajuan, pendidikan Ahmad Dahlan ini berkemajuan. Interaktif, jadi tanya jawab gitu loh. Sering ditanya murid-muridnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Kyai Dahlan itu mengajarkan ilmu itu dari yang sederhana. Dari sederhana itu apa? Surat-surat pendek dari juz amma. Selama ini ajaran Ahmad Dahlan itu yang diajarkan kan al-ma'un, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Ternyata dalam ajarannya tidak. Yang diajarkan pertama itu surat al-asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Yang diajarkan ini, maka di film itu yang diajarkan adalah surat Al-Asr. Nah, saya agak senang ini artinya. Artinya apa? Bahwa dalam pembelajaran ini yang dikuatkan adalah iman dulu. Kan coba dilihat Wal Asri itu. Wal Asri itu kan ada tiga ajaran penting. Yang pertama bahwa manusia agar tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia dalam kerugian, kecuali kan pertama kan ilaladzi na'amanu. Tauhid kan orang yang iman dulu. Yang kedua harus beramal soleh, action dari iman itu. Yang ketiga dakwah, tawasobil haq, tawasobis sober. Oh, ini dulu yang diajarkan Kiai. Tahun digelontorkan, action. Nah, memberi makan barang miskin pada anak yatim dari surat Wal Asri atau Al-Asr. Mas, Wal Asri siapa kabeh belum? Wis dilakoni. Nah, pertanyaan kita adalah seperti itu. Jadi tidak hanya al-maun, Wal Asrinya dulu, amal solehnya bagaimana, dakwahnya jalani belum begitu. Nah, Wal Asri itu jilbab. Tetapi di film 2 itu adalah ini yang membuat saya senang. Kalau di sejarah-sejarah yang nempel ini nggak ada yang kudungan, tapi di filmnya itu berjilbab. Aslinya Ira Kartini itu Aisyah aslinya itu. Kalau itu sudah berdiri ya. Nah, jadi disitulah saya merasa senang bahwa film dua ulama besar ini mengembalikan aslinya. Pertanyaan Ira Kartini aja luar biasa kok. Ya Kiai sama Kiai Soleh itu. Tolong pengajian itu diterjemahkan surat Al-Fatihah. Sampai bapak kan Bupati Jepara atau mana ya. Mohon maaf Kiai, anak putri saya itu sembrono dengan Ustadz kok tanya gitu loh zaman waktu itu. Interupsi gitu loh, kan kendel. Sehingga dia menerjemahkan kan minadulumati ilan nur toh, artinya apa? Habis gelap terbitlah terang. Ajaran Al-Quran kayak gitu kok, mosok nggak kudungan, berjilbab, Ira Kartini berjilbab waktu itu. Tapi sejarah yang diterima oleh anak didik tidak ada yang jilbab. Maka wajib nonton film dua ulama besar itu. Ira Kartini berjilbab disuruh kudungan semua gurunya. Ya sudah mestinya kamu itu ya, nonton film itu diambil hikmahnya. Satu, pelajaran Ahmad Dahlan interaktif. Yang kedua itu dari yang sederhana. Yang ketiga, Ira Kartini ternyata waktu itu sudah berpakaian muslimah gitu loh. Oke, baiklah, itu sebagai pengantar saja. Selanjutnya kita mulai, karena ini tentang ilmu. Saya akan memberikan pretest ini ya. Pretestnya sederhana-sederhana ini. Bagaimana respon orang-orang yang mulia dengan ilmunya. Jadi ini orang di ilmu rasa bakal ngerespon ini. Anak laki-laki bisa melihat enggak itu? Tulisannya bisa. Bagaimana respon orang-orang yang mulia dengan ilmunya? Pertanyaan pertama ini. Anak putri dulu, ketika bersin gimana responnya? Berdoakan, gimana? Alhamdulillah. Yang laki-laki? Kalau mendengar orang lain jebret alhamdulillah, kamu responnya apa? Ya yarhamukallah. Respon berikutnya apa? Yahdikumullah. Itu namanya orang yang punya ilmu. Mulia dengan ilmunya. Jadi hanya barang sederhana, tapi mereka tahu
Jadi orang yang punya ilmu itu luar biasa, Bu. Wahin ini tadi ibadah itu loh. Ya toh? Bersin aja jadi ibadah, Masya Allah. Saling mendoakan lagi. Ini pretest yang pertama. Yang kedua sekarang ini yang putra, ayo perhatikan. Bagaimana ketika melihat kebesaran ciptaan Allah? Masya Allah, responnya begitu. Itu orang sudah punya ilmu. Kalau orang nggak ilmu, woi, mesti ngomongnya bengok-bengok ya. Wah, Yahud, seperti gitu ya. Enggak, kalau orang berilmu langsung, Masya Allah, indah betul ciptaanmu ini, gitu. Masya Allah, indah betul pemandangan ini. Itu namanya punya ilmu. Itu respon tanpa dipikir, akhlak. Jadi watak, hati karakter. Begitu jebret ya mesti alhamdulillah, itu sudah akhlaknya sudah terbentuk. Kui perlu latihan itu, perlu latihan. Kalau tanpa latihan ya kita nggak akan pernah merespon seperti itu. Masya Allah gitu ya, kalau melihat, baik melihat itu pemandangan, melihat orang ganteng, orang cantik ya Masya Allah gitu, biar kita nggak terkecoh, itu ciptaan Allah, cantik dan ganteng itu loh. Oke, sekarang ke tadi laki-laki perempuan. Sekarang perempuan. Bagaimana kita menjadi orang yang sukses? Alhamdulillah. Misalnya sukses apa? Apa? Naik kelas kali ya. Nah, kan masih pelajar. Alhamdulillah bijine songo kabeh itu kalau dulu ya. Sekarang nilainya berapa, Mbak? Angka berapa sekarang? Ratusan? Puluhan atau ratusan? Ratusan, 90, 70, 80 begitu. Bukan satuan ya? Bukan, ya puluhan berarti ya. Oke, sukses. Ibu-ibu sukses dalam hal apa, Bu? Ketika alhamdulillah. Halo, Bu. Ini pembelajaran madalah interaktif loh. Biar nggak ngantuk. Bagaimana, Bu? Sukses dalam hal apa, Bu, jenengan, Bu? Pun sepuh-sepuh kan banyak suksesnya. Ketika apa? Hidup sehat sukses bukan? Sukses. Hidup sehat jangan bangun tidur ngulet enak banget. Alhamdulillah. Orang sukses tidak hanya nilai matematika, Bu, jenengan hidup sehat ini. Jadi kita punya respon menjadi orang yang sukses sampai tua, kita menjadi tua itu alhamdulillah, ya. Karena banyak yang belum tua kan sudah tiada. Ini. Oke, kita kembali ke yang laki-laki. Ya, Mas. Bagaimana ketika tertimpa musibah atau ujian? Apa? Wa inna ilahi artinya apa? Nah, ojo neng YouTube 3x7 berapa? Nggak tahu. Apa artinya? Ayo. Orang mau innalillahi toh. Halo. Innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilahi, kalah dengan perempuan. Udah jawab semua ini ya. Oke, jadi belajar itu tahu dengan artinya, itu orang berilmu. Ngomong innalillah orang ngerti maksudnya, ini persoalan. Ada musibah, oke, ketika musibah apa misalnya? Ayo Mas, ngopo? Sing paling sederhana, kesandung, bener Dit. Kesandung jegret ngono ora malah blai ngomong sing ora bener dia tuh, malah miso-miso. Tidak. Respon orang berilmu kesandung bagaimana? Inna lillahi. Blai malah orang genah ngomongnya. Kesandung kan nesu-nesu itu. Namanya. Nah. Ini ketika kesandung. Ibu-ibu apa ketika apa musibah ini? Bukan gelas satu, gregeli ya Bu. Belalai wis terus gregeli tangannya panas gede es itu jatuh. Innalillahi. Kopi ya Bu. Kopi hangat. Nah, yang paling dahsyat ya ketika saudaranya meninggal dunia. Jadi innalillah tidak hanya ketika orang mati Bu. Ketika ada musibah yang kecil, sedengan, besar, kita mengingatkan oh kita itu milik Allah, kepadanya kembali. Ya musibah-musibah itu mesti akan terjadi. Oke, laki-laki ketika antrian gimana? Perempuan nih.
Ketika antrian apa sampean? Berpikir, apalagi? Bersabar. Hah? Orang ngangguk-ngangguk deh. Antrian bersabar, berpikir. Ketika antri mesti mikir ya toh? Bersabar. Wah, nggak boleh saya nyelonong depannya. Nah, pelajaran antrian inilah yang hilang. Di antara di dalam pendidikan kita ini kurang untuk Indonesia itu. Sing nglakoni malah wong Jepang gitu ya. Antrian luar biasa tertib gitu loh. Kalau zaman saya SD dulu masih antri ya Bu Muhimah ya. Masuk kelas saja antri. Baris sih. Nek hari Jumat dideleng kukune, dipotongi porong, tutuki nek ora. Nah, sekarang masih ada enggak? Oh, ora ono, saiki kaya ngono. Biyene nek bulu kelas antri le. Pak Daryanto ngalami ra ditutuki isi tangane. Padha, pendidikan karakter itu dulu luar biasa itu. Jebule saiki mikir, kenapa Bu Guru nggawa gitik? Nek jemuah disunahkan motong kuku dan rambut. Wis ngerti ilmune saiki. Jebulane mbiyen iki ajarane Rasulullah. Kuku ra entuk dawa-dawa, nek dawa ya diresiki lah ya. Ganggu nek isa-isa itu. Nah, begitu ya. Jadi harus dibersihkan setiap Jumat, itu disunahkan. Nek SD-nya Jumat wis langsung baris. Mlebu kelas naik kukune urung potong dhisik urung untuk mlebu. Nah, tapi dia juga sabar didik anak-anak kelas 1 seperti saya ini, bukan saya biyen yo rada beleng bukan ya, atau dengan yang lain gitu. Oke, ketika antrian harus bersabar. Ketika mau tidur gimana? Ya sebelum doa, sebaiknya wudhu dulu ya. Nah, wudhu dulu. Habis wudhu kalau ada waktu ya sholat witir ya. Nah, kalau sore sudah witir malamnya nggak usah. Baru kemudian kita mapan tidur, miring ke kanan menghadap kiblat. Terus baru berdoa. Nanti ada tidur cara Nabi belakangan. Inilah pretest awal ya untuk dengan ilmu ini. Baiklah berikutnya. Sekarang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu apa? Boleh cilik bapak wis rusak LCD-nya. Raketa ya. Nah, gitu loh lagi itu. Nah, cakep. Nah, alhamdulillah. Ada 3 keutamaan ilmu. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT ya. Kalau orang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Tadi sudah saya baca mukadimah surat apa 58? Mujadalah atau mujadilah boleh. Ayat 11. Jadi keutamaan ilmu yang pertama adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kamu. Jadi ditinggikan oleh Allah. Maka adik-adik pelajar ini yang panti raihnya ilmu setinggi langit betul. Yang akan merubah kalian di masa depan itu hanya ilmu ya. Jadi kalau ingin berubah dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan itu hanya dengan ilmu. Ya, Bapak-bapak sudah buktikan ini ya, sudah buktikan bagaimana agar kita ini berubah. Karena Allah telah menjanjikan orang berilmu mesti diangkat derajatnya. Jadi aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Rasulullah bersabda begitu. Aku adalah pintunya. Ketika sabda Nabi ini didengar oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang sempalan sekte Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Siffin dia nggak sepakat, dia nyempal. Ciri-cirinya orang Khawarij itu dulu suka mengkafirkan orang lain gitu loh. Sekarang ada nggak Pak? Suka mengkafirkan orang lain. Berarti Khawarij itu zaman Ali sudah ada itu. Itu ngafirke ngono kue. Nah ini. Maka kemudian Khawarij ini orang yang ya cemburu lah. Yang keempat, ditanya lagi oleh kaum Khawarij,
Lebih utama mana antara ilmu dan harta wahai Ali? Ali menjawab, ilmu semakin dikeluarkan makin bertambah. Betul ya Pak, Bu? Ilmu ditoke makin bertambah ya. Kalau harta dikeluarkan makin apa? Berkurang, gitu. Nek bondo ki nek ditoke kelong, nek ilmu nek ditoke akan bertambah, itu kata Ali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ali mengatakan, ilmu yang menjagamu, sedang harta kamu yang menjaganya. Ilmu yang menjagamu, harta kamu yang menjaganya. Pripun nih Pak Rudi? Karena di situ ada ilmu yang menjagamu. Silat bisa menjaga kamu tidak dengan ilmu pendekar? Silat, dengan silat bisa toh? Bela diri. Tapi kalau harta siapa yang menjaga? Kita malah cok nyewa anjing barang loh. Bagaimana biar hartanya ini tidak hilang? Itu jadi ilmu yang bisa menjaga kita, tapi harta yang menjaga kamu. Sampai-sampai minta bantuan ya satpam dan sebagainya kan. Nah, kita yang menjaganya. Tapi ilmu yang bisa menjaga kita. Termasuk orang yang punya ilmu misalnya itu disebut Nabi Muhammad, orang yang punya berilmu bagaimana jawabnya? Disebut Muhammad orang yang punya ilmu gimana jawabnya? Masya Allah. Disebut Muhammad orang yang berilmu jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lu gimana? Gak respon berarti ini. Disebut Nabi Muhammad apa orang yang berilmu? Malah responnya aja masih lemah, gimana? Ya itu kayak ini loh, satu betul-betul sederhana ya. Sudah secara otomatis. Kenapa? Sholawat ini nanti bisa menolong kamu mendapatkan apa? Syafaat. Itu adik-adik terutama ini. Responnya itu belum ya seperti Wahid tadi itu loh. Begitu jebret alhamdulillah. Begitu Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan mendoakan Rasulullah biar dapat syafaat gitu loh. Ini karena punya ilmu bisa menjaga ya di dunia dan di akhirat. Oke, berikutnya. Ditanya lagi nih, wahai Ali, antara ilmu dan harta itu lebih utama mana? Ali menjawab, ilmu akan menyebabkan banyak sahabat, sedangkan harta menyebabkan banyak musuh. Betul, ilmu banyak sahabat, Bu. Contohnya pripun niku? Oke, ilmu kayak sedulure. Lah kan pendai itu kan dakwah kemana-mana, banyak sedulurnya enggak? Banyak. Orang kalau biar awet muda itu banyak bersilaturahmi, habluminanas, keluar menjumpai, termasuk datang ke pengajian seperti ini. Dalam upaya apa? Banyak sedekah, misalnya senyum, sedekah harta gitu loh, sehingga mereka akan menjadi awet muda. Jadi banyak sahabat ya, orang yang berilmu itu banyak sahabat. Karena apa? Orang berharta kok banyak musuh. Medit misalnya tadi itu, mereka banyak musuh. Padahal orang berharta itu ada bagian dari orang lain. Hakku maklum itu ada hak orang lain. Buat wasailin, baik orang yang minta dan tidak mau minta, itu orang berharta. Tapi kalau nggak itu dibagikan menyebabkan banyak musuh. Maka biasanya orang yang berharta itu banyak sedekahnya, maka biasanya akan berkah itu hartanya. Dan juga banyak sahabat, tidak banyak musuh kalau banyak bersedekah. Oke, yang berikutnya. Ilmu dan harta lebih utama mana wahai Ali? Ali menjawab, ilmu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, sedangkan harta akan dihisab. Betul ya? Ilmu dia akan mendapatkan syafaat, pertolongan Allah, punya ilmu dapat syafaat. Harta akan dihisab. Dari mana? Untuk apa? Itu bedanya. Jadi luar biasa ini sahabat Ali ini. Dites oleh Khawarij itu dengan 10 pertanyaan itu. Maka ini yang hormati, orang yang berilmu ini adalah tergolong orang yang ulilnya, meraihnya dengan menuntut ilmu. Thalabu ilmi faridatun ala kulli muslim atau wa muslim. Setiap muslim. Oke, lanjut. Nah, suratnya tadi sudah ini. Nah, mari kita ngaji surat 3, surat apa? Ali Imran. Coba
ada yang baca ini? Siapa? Silahkan. Ali Imran 190 sampai 191 aja. Nah, 2 ayat. Ini Mbak, yang keras Mbak. Ada yang bawa Quran? Nih. Yuk silakan salah satu. Terus. Artinya Mbak, sekalian artinya. Ya. Ini ya. Nah, orang yang berilmu dikatakan ulil albab. Mulai dari yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berilmu atau ulil albab atau berakal. Siapa orang yang berakal? Ada 3 macam di sini. Yang pertama alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang berilmu atau berakal tadi adalah yang pertama orang yang zikrullah, ya, zikir kepada Allah yang pertama. Ulil albab itu adalah zikrullah, zikir pada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua kita lihat di sini. Alladzina yaquluna wa yatafakkarun. Nah, ini yang kedua di sini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Yang kedua tafakur, ya. Orang yang berilmu itu yang pertama adalah orang yang zikrullah, yang kedua tafakur. Yang ketiga Rabbana ma khalaqta hadza berdoa. Ada 3 ya. Di sini ada 3. Jadi ulil albab itu yang pertama adalah orang yang zikir kepada Allah, yang kedua tafakur, yang ketiga berdoa. Nah, gitu. Ada 3. Fat, fusuk, jidal itu orang ulil albab. Ini orang-orang yang berilmu harus itu. Orang berilmu ngomong saru-saru berarti itu dia tidak berilmu, ya begitu. Gampang loh. Nah, perempuan laki-laki harus menjaga itu. Kata-kata jorok harus dihindari. Karena ciri-cirinya orang yang berilmu ada 3 itu. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang berilmu ini akan dapat reuni di surga bersama keluarga. Kalau tadi itu surat Al-Baqarah 197 ya. Jadi mereka yang tidak suka berkata jorok, rofat, fusuk dan jidal itu surat Al-Baqarah 197. Kalau orang ulil albab yang kedua, orang yang bisa reuni di surga bersama keluarga. Ini surat 13. Apa surat 13? Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du ayat 19 sampai 23. Nah, di sini nanti pembahasan tersendiri tuh yang reuni di surga ini. Kali lain ya. Kemudian yang ketiga, siapa ulil albab? Yaitu mereka yang mempunyai akal sempurna, lagi bersih, mengetahui hakikat banyak hal. Rasulullah bersabda, tadi surat Ali Imran 190-191, lalu ia tidak memikirkannya apa yang ada di dalamnya. Hadis Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban. Jadi dengan surat Ali Imran tadi itu nek jenengan enggak mau berpikir, enggak mau belajar celaka. Karena Nabi ketika ayat ini turun sampai menangis loh Bu. Kenapa Nabi sampai menangis? Karena ketika inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar.
penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu aslinya orang menuju kematian itu loh. Malam kan orang gantian siang dan malam orang akan menuju kematian itu, sampai menangisnya seperti itu. Nah, Ali Imran 191 ini ada 3 ya. Tadi ciri ulul albab adalah zikir, fikir dan doa. Lanjut kita pahami tentang zikir itu apa. Yang pertama, zikir atau zikrullah itu apa? Adalah mengingat Allah dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ini, saya baca tafsirnya, bahwa zikrullah itu mengingat Allah dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan. Zikir sing gampang ya bar salat ya toh. Misalnya baca apa? Subhanallah ya toh. Baca apa? Tahmid. Tasbih dulu ya. Tasbih itu gimana? Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Tahlil. Nah itu zikir namanya. Itu sudah maklum, kita sudah lazim setiap sholat baca ini. Jadi membaca kalimat yang pertama contohnya adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Sehabis sholat yaitu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini namanya zikir kontemplatif. Zikir yang harus dengan perenungan. Nek subhanallah artinya apa? Kita renungkan. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, zikirnya itu jangan banter-banter dan seru-seru, direnungkan. Zikir seru-serunan berbagi kancane ya enggak? Nah itu. Jadi Rasul itu mengajarkan zikir itu yang pelan. Termasuk sholat sir. Sholat duhur jejer kancane kok le maca seru banget, ganggu mboten? Halo Pak B. Krungu kancane duhur sir kok maca seru. Iya kalau idina seru lagi kancane ya arep maca kok malah ditanggane. Ketika berjamaah duhur atau asar itu bisa pengganggu loh Bu. Maca kan yang ikuti imam hanya takbirnya gitu kan. Allahu Akbar. Tapi baca Fatihahnya sendiri-sendiri enggak? Sendiri. Ini ngampun seru-seru. Mohon maaf ya. Jadi ono golek marme itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maca sir kok mati maca seru ganggu tetangga itu. Kalau berjamaah ya. Ini. Jadi namanya itu zikir dengan kontemplatif perenungan. Rasa seru-seru, rasa rame tapi direnungkan dirasakan dalam hati. Bisa menangis loh kalau itu bisa merasakan. Kemudian yang kedua ada zikir apa ini? Aplikatif. Nah, tadi kontemplatif itu perenungan, direnungkan. Yang kedua aplikatif. Aplikatif itu apa? Penerapan. Nah, zikir yang langsung diterapkan itu apa? Zikir ketika memulai sebuah pekerjaan. Aplikatif itu namanya. Kalau mau makan baca bis, aplikatif ini. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aplikatif ya, penerapan-penerapan. Apalagi doa-doa khusus sing aplikasi selain makan. Apa? Tidur, bisika Allah maghya, bisika amal. Aplikatif penerapan langsung mengatakan kepada Allah, Allah ya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ahya wa amut. Aplikatif itu namanya. Zikir-zikir seperti itu dalam setiap kegiatan pekerjaan. Jadi wong iso zikir 24 jam betul. Mulai tidur sampai tidur kembali zikir. Karena ketika mau tidur juga aplikatif diterapkan. Niku nggih, nek zikir kontemplatif bar salat jelas niku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nek aplikatif di setiap kegiatan, aktivitas. Baik mulai belajar, mau tidur, mau kerja gitu, aplikatif namanya. Paham ya? Bisa diterapkan? Belajar banyak doa. Doa mau makan, doa mau tidur, doa masuk kamar mandi. Apalkan itu aplikatif semua itu. Nek guru ngapal yo latihan biar kita bisa totalitas zikir. Ora mung zikir nek loro ya toh ya Allah sembuhkanlah penyakitku enggak. Tapi ketika dalam keadaan segar kita tetap zikir pada Allah. Nah,
Ini penting, aplikatif. Yang ketiga, zikir antisipatif. Di dalam agama kita ada zikir antisipatif itu. Antisipasi itu mbok engko kejadian elek. Ada enggak doa-doa yang begitu? Zikir kita wonten mboten teng agama Islam. Antisipatif, misalnya apa? Ayo mikir. Ayo belajar zikir, berpikir. Kata Rasul itu begini, Rasul kasilu baitu syaiton. Sirah sing ora nggo mikir dadi omahe setan lho. Keri toh? Kanjeng Nabi lho itu. Rasul kasilu baitu syaiton. Sirah nggo mikir iki dadi omahe setan. Makanya untuk mikir. Ya tafakarun. Oke, kita berpikir. Zikir antisipatif apa dalam agama kita misalnya? Jangan wis praktek kok dhewek ini. Ya, itu misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa, Mbak? Pada Allah itulah antisipatif. Bagaimana kita memulai sebuah pekerjaan dengan membaca ta'awudz. Ya, agar tidak diganggu oleh setan. Ketika ngaji juga biar bagaimana tidak ngantuk dan sebagainya itu. Oke. Apalagi Bapak ini usul zikir antisipatif. Halo Bapak. Tadi Pak Daryanto sini naik kendaraan kan? Antisipatif enggak? Betul, antisipatif itu. Bawa neng dalan ora selamat gitu toh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala billah. Jadi agama Islam itu luas pol, golek cacat iki angele pol ya aslinya itu begitu loh. Opo wae ono. Ini sing hebat luar biasa. Tidak hanya itu Pak, ditambah lagi ketika nyetar kendaraan. Apa? Subhanakallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Antisipasi tidak itu artinya? Coba jenengan perhatikan. Ya Allah yang bisa mengatur jalannya kendaraan ini. Wih, rumah saya, wah agama Islam itu masya Allah Bu, luar biasa. Kok abeh ono aplikasi, ono orang mau aplikasi HP, aplikatif doa itu ada ya, antisipasi juga ada. Ini zikir, maka zikir itu harus diperluas sehingga kita itu berilmu gitu loh. Nanti berilmu. Kalau nggak berilmu itu kurang. Saya sering menemukan anak-anak perempuan di masjid kami. Jelas sang pirang-pirang kok sholat dewek-dewek, bener nggak? Enggak benar, dia sudah ketinggalan jamaah. Seharusnya apa? Salah satu jadi imam. Ini masih banyak saya jumpai di masjid-masjid itu. Lalu ini kalau cah pirang-pirang kok sholat dewek-dewek ya percuma. Apa gunanya 27 derajat? Ini anak-anak santri jangan begitu. Kalau ada 2-3 orang, satu jadi imam. Rasa juruk-jurukan. Sing ngarep, sing rumangsa bacaane apik ya ning ngarep gitu loh. Ini banyak kita jumpai. Saya melihat itu iki bocah 10 kok sholat dewek-dewek juruk-jurukan sisan. Masya Allah. Ini ya, orang yang berilmu itu beda. Nah, begitu. Orang yang berilmu itu semakin toleran, tinggi toleran ya, sangat toleran tingginya. Tetapi jangan hal muamalah duniawiyah, nek akidah yang enggak toleran-toleran. Paham deh? Tiga-tiga ini? Oke? Nah, tetapi di Ibnu Katsir juga dikatakan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang ingat Allah ketika berdiri, duduk atau berbaring itu adalah mendirikan salat. Nah, teng hadis disebutkan salat niku nek mboten saged ngadeg nggih lenggah. Kalau enggak bisa duduk ya berbaring. Berbaring ora iso salati. Ya gitu lah, urusannya seperti itu. Tambahane ngoten niku. Jadi diterjemahkan yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang ingat Allah ketika berdiri, duduk atau berbaring adalah mendirikan salat. Kalau tadi kan dzikir di mana saja. Ini penjelasan Ibnu Katsir ada 2. Itu sesuai dengan surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallaha, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku.
Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi salat itu eling teng Gusti Allah. Nek salat ora eling pripun niku? Halo, salat ngalamun terus. Berarti ki ora lidzikri itu. Jadi wa aqimis salat itu mengingat Allah malah salat ngembyang-byang nang ndi-ndi jal lipo. Resepnya pripun, Bu? Halo, resepnya pripun biar tidak ngembyang-byang? Kembalikan ke apa? Niat awal, terus lagi apa lagi? Kembalikan semula, apa lagi perjuangannya? Memahami artinya yang dibaca, ya. Insya Allah tidak ngelamun. Surat sependek apapun kalau paham artinya kita tidak akan terlena dan lewat. Terus kembalikan, miniatur perjuangan, sering saya katakan. Sholat itu miniatur perjuangan. Berjuang benar-benar untuk fokus dan khusyuk ya ini. Karena apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Gusti Allah. Kalau sholat malah ora eling Gusti Allah, sholat perno-perno jenenge ra sholat niku ngelamun gitu. Sholat yang khusyuk itu eling Gusti Allah. Ngoten nggih? Inilah tentang zikir. Nah, zikir. Masih 5 menit ya. Kemudian manfaat zikir itu apa? Nah, zikir sederhana aja. Agar hati menjadi tentram. Tentram kali bahagia niku dhuwur pundi? Tentram nggih. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati menjadi tentram. Ibu-ibu nek bar salat tentram mboten? Normal tentram mboten. Lha cok ngrasake lah lega ya wis dhuwur ya cok ngoten niku. Berarti jenengan konsentrasi bener salatnya nikmat tenan. Halo bar salat malah ora nentremke berarti salatnya tidak menjadi sebuah solusi. Bapak-bapak nggih sami, Pak. Bar salat ki lega ya. Maka bar salat langsung muni alhamdulillah gitu ya, saking legane. Ya ora apa-apa nih sing dituntun ki astagfirullah asine, astagfirullah. Tapi ada saudara kita yang alhamdulillah. Rasa syukur ini. Nek cara Gus Bah ora permasalahke kaya ngono kuwi. Ya terkadang yang rojih yang mana Rasulnya istighfar alhamdulillah. Lego, tentrem atine gitu loh. Ala bidzikrillah tatmainul qulub itu manfaat diri hati menjadi tentram. Dan terkabulnya doa. Nah, zikir itu diawali bagaimana doa terkabul. Oke, nggih. Nah, ini waktunya cepat sekali. Oke, saya tafakur. Zikir yang kedua tafakur ini. Tafakur adalah berpikir atau merenungkan sesuatu secara mendalam. Ini nenggon Muhammadiyah nanu ijtihad dan tajdid. Berpikir yang ngompeng berubah menghasilkan sebuah amal usaha. Hati pantuasian, sekolah, rumah sakit itu. Ijtihad jenenge. Berpikir sing peng-pengan nganti keringet, metu bandane, metu keringete dadi amal usaha. Itu ya, tafakur ya, bagaimana merenungkan secara mendalam. Kata-kata bijak tentang tafakur ada 6 ini. Waduh, iso diwaca mboten niku. Kata-kata bijak tentang tafakur. Pertama, Hasan Al-Basri mengatakan tafakur adalah berpikir sejenak lebih baik dari bangun sholat malam. Wih, Imam Hasan Al-Basri ini. Tafakur sejenak itu lebih tinggi nilainya harus sholat bengi. Apa meleh tafakure mikir piye panti asuhan men maju, bagaimana sekolah bisa maju, bagaimana berpikir organisasi ya bisa berkembang. Umat ini tafakuri lebih tinggi nilainya. Kenapa lebih tinggi daripada bangun sholat malam? Kata Nabi umati berpikir umat itu adalah berpikir tentang bagaimana umat ini bisa selamat, tidak berpikir sendiri. Kalau sholat malam itu kan apa? Kesalehan pribadi, tapi kalau tafakur bisa kesalehan sosial. Nah, orang sosial loh, sosial bisa menimbulkan kesalehan sosial itu bisa terjadi. Kalau bangun sholat malam itu ya penting, tapi juga harus penting itu. Sholat malam ini kalau udah tua-tua niku pun janjane kaya wajib pun anek pun sepuh-sepuh kaya dhewek niki harus sudah seperti sholat wajib, sholat dalu Bu. Nggih, harus seperti sholat wajib walaupun sholat sunat. Karena apa? Tidur kita semakin pendek, nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Ibu-ibu nak sare dangu mboten? Mboten sih? Turu 6 jam, 5 jam pun wungu.
Jadi semakin tua itu tidurnya semakin sedikit gitu. Ya gunakan apa? Ya, untuk sholat malam ini tetap ini ditunaikan deh. Ya gitu. Oke, yang kedua sudah hampir selesai ya. Abu Sulaiman Ad-Darimi. Sesungguhnya aku keluar dari rumahku lalu sesuatu yang aku lihat merupakan nikmat Allah dan ada pelajaran. Nek medal saking griya niku cok kathah pelajaran kalau kita renungkan. Kita renungkan ada banyak sekali pelajaran. Apa yang kamu lihat bisa menjadi pelajaran. Ini perlu penghayatan. Yang ketiga, Fudail Al-Hasan, berpikir adalah cermin yang menunjukkan kebaikan dan kejelekanmu. Wong pikirannya apik ya berarti banyak ada iman. Ada lagi Nabi Isa, berbahagialah bagi orang yang lisannya selalu berzikir, diamnya selalu berpikir tentang kuasaan Allah dan pandangannya mempunyai ibroh atau pelajaran. Luar biasa. Nabi Isa. Luqmanul Hakim berkata, sesungguhnya lama menyendiri akan mengilhamkan untuk berpikir dan lama berpikir tentang kekuasaan Allah adalah jalan menuju surga. Luar biasa Bu. Ya. Terakhir berdoa pas nih jam 09.00. Berdoa niku napa? Memohon kepada Allah nggih. Berdoa mohon pada Allah. Berdoa adalah senjata orang beriman dan diperintahkan Allah, ujungni astajib lakum. Berdoalah aku kabulkan itu. Bagaimana doa terkabul? Ada 3. Berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, memenuhi perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, di sini aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Yang pertama, apabila ia memohon kepadaku, berdoanya kepada Allah tidak yang lain. Tapi syarat yang kedua apa? Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Apa yang diperintahkan, sholat, zakat dan sebagainya, jalani. Baru kemudian dan adalah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi syarat doa 3 Bu. Sing sepindah hanya mohon matang Allah, sing nomor kali perintah Allah jalani dulu, baru kemudian iman. Iya karena butuh, wah iya karena stain. Beribadah dulu baru minta tolong gitu loh. Jadi kita harus nak butuh dulu, nyembah dulu baru mohon. Wajun kokian jaluk nyembah we urung, jaluk. Nah ini. Jadi kita mengabdi dulu baru minta pertolongan pada Allah Taala. Itu saya kira ikhtiar bagaimana kita berikhtiar agar menjadi ulil albab ini panjang, lain kali aja bersambung. Ini saya sebenarnya cerita IPA ini, tapi ini waktunya udah habis. Ini nanti berseri aja ya. Bagaimana alam semesta diciptakan, teori tata surya ini, kita berada di dalam bumi yang kecil, sementara di planet-planet lain masih banyak. Allah akan membuat neraka di Jupiter, bisa nggak itu? Bisa, berat, gede banget di Jupiter. Saturnus yang ada piringannya itu ya, ada piringannya itu. Wow, masih luas buminya Allah itu, jangan khawatir. Surganya Allah di mana ya? Di bawah arsnya Allah. Bumi kita hanya kecil tuh, ranking ketiga itu. Sementara matahari kita cukup besar. Dan itu kalau lepas kendali berhamburan. Kalau kiamat nanti ini dilepas Bu gravitasinya ya. Tabrak-tabrakan antar planet itu. Pang-pung kayak sampean main bola sodok lah ya. Dung tek. Itu ngeri sekali itu ya. Kemudian tubuh kita ini. Kita ada 2 mesin cuci Bu. Apa ini? Ginjal. Ginjal itu mesin cuci Bu. Nyuci nopo? Darah. Darah itu ora dicuci keracunan. Ya sing tukang nyuci niku. Bayar mboten niku? Mboten. Ya, maka dipelihara yang baik. Bagaimana ginjal tetap bersih nih. Jadi ginjal itu mesin cuci Bu. Saringannya itu kalau nggak sempurna bisa meracuni seluruh darah. Anak-anak muda pun bisa gagal ginjal Mas sekarang. Tidak hanya orang tua. Karena makanan ya, faktor makanan rusak ginjali. Akibatnya gagal ginjal waktu muda. Repot kan kalau cuci darah seminggu berapa kali Bu? Nah nanti 2 apal toh 2 kali. Ya ini dijaga betul mesin cuci kita ini. Banyak zikir ya, banyak zikir pada Allah. Jeruki rumih banget ya. Zikir yang mantap. Ya Allah berikan ginjal saya sehat, jantung sehat gitu. Ya
Rumih banget tuh jerone dhek rumih pol. Asli rumih banget. Jantung, ginjal, paru-paru itu dipleng-pleng ngene ambrol. Ya, tapi untung di dalam tubuh kita ya. Nah, ini mesin cuci kita ini harus dirawat. Nah, proses kerja ginjal ini ada absorpsi, augmentasi, ada filtrasi ya. Ini pelajaran IPA ini. Fungsi ginjal ini sebenarnya banyak sekali nih. Oh, mengeluarkan sisa, mengembangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, masya Allah, mengatur tekanan darah, mengaktifkan vitamin D. Ginjal itu mangsanya kuat banget niku. Nah, penyebab gagal ginjal nopo jal. Nah, ada beberapa ini ya. Terjadi ketika sel atau jaringan ginjal rusak, kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah secara memadai. Ciri-ciri ini gagal ginjal napa? Berkurangnya jumlah urin, nek pipis mung sithik. Mung crit ngono tok. Ah, kok crit ora tur. Jadi sithik, ya itu gagal ginjal. Nah, mudah lelah, urung ngapa-ngapa wis kesel, ini gagal ginjal. Urung nyambut guys kesel lah. Nah, itu gagal ginjal. Kemudian mual yang terus-menerus, sesak napas. Kemudian bengkak pada tungkai. Nah, ini gampang gagal ginjal itu dilihat gejala-gejalanya. Hati-hati. Berikutnya tadi penyebabnya apa penyebabnya? Oh, penyebabnya diabetes, kegemukan nih, hipertensi napa? Halo, hipertensi, tekanan darah, konsumsi obat pereda nyeri napa? Obat pereda nyeri, paracetamol ya, ada macam-macamnya. Pereda nyeri itu juga penyebab. Narkoba, nah ini ojo macam-macam, cah-cah cilik-cilik ojo narkobanan, nanti ginjalnya rusak, rambutnya dicet, ora usah. Ginjal itu dari narkoba itu mas, ya sekarang ngeri sekali itu, narkoba, radang ginjal dan lain sebagainya. Ini penyebab gagal ginjal. Nah, terus, men ginjalnya sehat, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Satu apa? Olahraga teratur. Yang kedua, manis. Saya bilang orang manis-manis, orang biru manis itu ya. Nah, dikurangi. Biasanya ibu-ibu udah ngurangi ya bu. Seneng sing teh, sing anu aja itu. Yang ketiga, kamu sering minum berwarna sih? Nah, oh enggak po. Oh cah nom-nom biasanya sing warna-warni biru kuning diminum glak-glak wae. Yang kelima apa? Obat pereda rasa sakit, lara rasa kuwi menimbulkan tumpuan-tumpuan obat. Yang terakhir, tidur nyenyak dan teratur. Bu, ini tidurnya terus nyenyak mboten, Bu? Terus Bu? Alhamdulillah. Ampun mikir sing perno-perno bocah-bocah wis urip dhewek wis gede-gede ngoten niku. Wis mikir hari tua ya, hari tua gitu udah. Ya bagaimana tidurnya? Terakhir. Waduh pelan-pelan. Ada 7. Wah tidurnya 1. Tidur tanpa cahaya lampu. Terus? Ya. 3. Ah, 4. Terus tenan. Ngoti bengki begadang. Nah, itu antara lain banyak sekali resepnya. Tapi waktunya habis. Terima kasih. Ini saya kira sudah cukup lah. Mari terakhir kita berdoa ini. Monggo dibaca bareng nih. Doa terakhir. Innana sami'na dia yunadi lil imaniku aminu rabbiku wa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Iki doa men husnul khotimah Bu, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkah dalam husnul khotimah. Jadi don njaluk kudu apal wajib niki. Doa Al-Baqarah Ali Imran terakhir niki nggih. Jadi ini harus dihafal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf belandang 5 menit ternyata. Ada benarnya dari Allah dan Rasulnya, ada kurangnya dari literasi kami. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tidak ada pertanyaan nggih, mohon maaf saya kelewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.